Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semuanya selamat, ya kan? Salam itu kan saling menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan dibekali hudan Al-Quran dan dinul haq, yakni dinul Islam, yang mana tujuannya adalah liyudhhirahu, untuk mengalahkan ala dini kulih, atas seluruh din, sistem-sistem yang ada. Dengan diutusnya Rasul, maka hancurlah berhalaisme, animisme, dinamisme, kapitalisme, komunisme, dan isme-isme yang lain, sekalipun resikonya walau karihal musyrikun. Pasti orang musyrik sangat benci, orang kafir sangat benci, dan orang munafik pun akan benci. Ikhwan fiddin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada perjumpaan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Semoga pada perjumpaan kali ini kita semua mendapatkan manfaat, dan manfaat ini menjadi bekal kita pada saat di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan selama ini, yakni an akimuddin, berjuang di jalan Allah, ini bermanfaat buat seluruh kaum muslimin yang sekarang jatuh dalam jurang kehinaan, bahkan puncak kehinaan. Betul, Tat. Dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan terjemahan liya'budullah, sehingga kita berhati-hati jangan la ta'budu masyarakat. Kadang saya merasa jengkel terhadap para pejabat-pejabat. Kami adalah abdi masyarakat, kami adalah abdi negara. Padahal kita beribadah ya murni ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadahnya terhadap masyarakat, terhadap negara, maka hasilnya adalah apa? Kita
akan selalu dituntut pencitraan. Ya, sehingga dalam benak kita ini selalu mencari ridho masyarakat, mencari ridho atasan. Saya dukung Dan. Allahu Akbar. Baik. Kamu kasar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib." Aku perintahkan kepada kalian semua untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang berada di atas petunjuk Al-Quran. Maka gigitlah pesan ini dengan gigi geraham sekuat-kuatnya. Kalau bicara sunnah Rasul mungkin sudah terlalu sering. Ya, setiap dai, setiap mubalik yang ada di sini sering menyampaikan tentang sunnah Rasul. Kita bahas sunnah para sahabatnya. Apa sih sunnah daripada para sahabat Rasul itu? Salah satunya adalah islahul amal. Setiap hari, setiap saat selalu islah dalam beramal. Artinya selalu memperbaiki amalnya, selalu ditingkatkan. Apabila sahabat berjumpa dengan Rasulullah, seringkali mereka selalu berucap dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu a'mal asbab ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa saja yang menyebabkan Allah cinta kepada kami? Selalu ditanyakan begitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab langsung pertanyaan para sahabat itu. Silahkan buka di surat An-Nisa ayat 125. Tolong bacakan artinya yang sudah ketemu. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Amin. Begitu ya, setiap habis membaca Quran kita berdoa kepada Allah apa yang dibacakan tadi supaya kita mendapatkan rahmat, sehingga Quran itu merasuk dalam dada kita dan mendarah daging dalam tubuh kita. Takbir. Allahu Akbar. Waman ahsanu dinan, dan barang siapa yang lebih baik dinnya, dan siapakah yang lebih baik dinnya, mimman aslama, dari orang yang aslama. Namun aslama, menyerahkan diri. Wajhahu, wajahnya, dirinya, pribadinya, lillahi, kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia muhsin. Apa muhsin? Orang-orang yang berbuat baik, bisa. Atau orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil.
Dalam ayat ini kita dapat ambil pelajaran. 3 pelajaran dalam ayat ini. Ya. Jika kita pengen dianggap baik agamanya, maka lakukan 3 perkara ini. Bisa didengarkan? Ini sunnah para sahabat menanyakan amal yang paling Allah cintai. Bahas komunikasi namanya. Ya. Gak usah nulis lagi saya ya. Yang pertama, kalau pengen dianggap agamanya baik, harus muslimun. Harus apa? Menyerahkan diri hanya kepada Allah. Artinya ibadah harus lillah. Bukan karena masyarakat, bukan karena negara, tapi harus lillah. Apalagi negaranya negara tauhid. Haram kita di sana. Barang pula karena novel, astagfirullah. Itu muslimun maknanya kita mesti bertauhid kepada Allah. Satu syaratnya. Dan insya Allah para ulama kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia sepakat dengan itu. Semuanya, nggak ada yang menentang. Ya, muslimun itu nggak ada pertentangan di situ. Kemudian yang kedua harus muhsinun. Apa makna muhsinun itu? Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan karpa dewek. Dan semua sepakat. Tidak Muhammadiyah, tidak NU, siapapun sepakat. Saya Muhammad NU, saya. Nah, tinggal yang ketiga. Ini finalnya yang ketiga. Orang, kata Allah, jika engkau pengen dianggap baik dalam beragama, 1 muslimun, 2 muslimun, yang ketiga ini banyak perdebatan, bahkan banyak orang Islam, terutama ulama-ulama yang penakut, ya, tidak kenteng dalam ini. Apa itu? Wattaba'a millata Ibrahim Hanifah. Untuk mengikuti milah Ibrahim. Paham? Untuk mengikuti milah Ibrahim. Ayat ini turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengikuti milah Ibrahim. Apa milah artinya milah? Kebiasaan. Ya. Gampangane, wis waktu wis bengi pembicara masih ada. Milah itu adalah ideologi. Mau bukti? Kenapa kita mesti ikut milah Ibrahim? Ya, coba penjelasannya ada di surat Al-Mumtahanah ayat 5. Surat 60 ayat 5. Silakan buka. 60 Mumtahanah. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Mohon maaf, ayat sebelumnya ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan
Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Perhatikan baik-baik ayatnya. Kenapa kita disuruh ikut milah Ibrahim? Ada apa dengan Ibrahim? Di sini diterangkan qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik, teladan yang baik pada diri Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Apa yang mereka lakukan sehingga kita harus mengikuti mereka? Ibrahim dan pengikutnya. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah wa idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan pengikutnya qalu, berkata. Itu bahasa standar. Bahasa kerennya deklarasi. Iya kan? Apa isi deklarasinya? Inna, sesungguhnya kami bura'u. Apa itu bura'u? Baro. Ya. Deklarasinya begini. Kami berlepas diri minkum, dari kalian semua. Apa gini petang teman gini mata. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dari apa yang kalian sembah selain Allah. Pada saat itu yang berkuasa siapa? Rajanya. Namrus. Nyembahnya apa? Patung. Satu itu. Deklarasinya menyatakan barok, berlepas diri dengan apa yang kalian sembah selain Allah. Yang kedua, kafarna bikum wa bada'a bainana bainakumul adawah. Yang kedua adalah kami mengkafiri apa-apa yang kalian sembah, yang kalian agung-agungkan, yang kalian pertahankan. Kita tarik zaman Namrud ke zaman Jokowi kan, begitu. Tetap sabar kan, kalem beta. NRI. Lanjut. Ya, kita bicara tentang ideologi negara kita. Itu sama halnya. Ideologi negara kita itu dianut oleh Raja Namrus. Jika kita perbincangkan tentang ideologi negara kita, negara mereka, pasti banyak perselisihan di situ. Dan anehnya, para ulama ini sangat mendukung dengan alasan ijtihad ulama, hasil ijtihad ulama. Nah, kalau orang tidak menyelidiki sejarah tentang lahirnya ideologi tersebut, maka akan tuturut munding, akan ngikut bae ke macak jelema zaman ebeun. Karena ini hasil ponding pader bangsa ini katanya. Kita harus hargai. Ya, endas kita durung koreng. Hasil istihad ulama, Pancasilanya itu sila pertamanya masih koma. Apa kelanjutannya? Ketuhanan yang Maha Esa, koma, wajib dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Itu baru hasil istihad ulama. Itunya kan dicoret. Berarti batal tidak istihad ulama pada waktu itu. Batal. Intinya mila Ibrahim di sini adalah, kalau kita simpulkan, ya, berkarakter al-muqawamah. Apa aja? Al-muqawamah. Apa artinya? Asal katanya apa? Muqawamah.
Koma berdiri kan? Al-Muqawamah ini adalah orang yang berdiri tegak di atas kebenaran untuk melawan kebatil. Kebatilan. Itu Betul. karakter Mila Ibrahim. Kamu pola banget ya. Ada. Nah ini ya, para ulama kita ini kadang nggak punya nyali untuk bermukawamah ini, karena risikonya jabatan bisa hilang, orientasinya dunia mulu, bisa kelaparan, ya, bisa ditinggalkan pengikutnya, bla 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 dan seterusnya. Siap mukawamah? Siap. Siap ikut Mila Ibrahim? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Kata ulama yang kecingan, itu kan Nabi. Nabi bisa mempraktekkan itu. Kita siapa? Baik, kalau kurang puas kita ambil contoh yang bukan Nabi. Ya, yang bisa mempraktekkan al-muqawamah ini. Siapa kira-kira? Kita ambil contoh. Karmaji Marijan Kartosuwiryo. Nanti kita tarik ke sini. Yang masih diceritakan Quran. Siapa? Bukan Nabi. Ashabul Kahfi. Silakan buka surat Al-Kahfi 18 ayat 13 dan 14. Sok bacakeun anu geus ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. 14. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan tidak menyeru Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. 15. Ya cukup sampai 14. Di ayat 13 dan 14 Al-Kahfi ini kita dapat tarik kesimpulan apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Kurang lebihnya ada 4. Yang pertama adalah kalimat fitsiatun amanu. Mereka bertahan beriman kepada Allah. Ya, yang kedua adalah hidayatul irsyad. Mereka mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk kitab. Apa kitabnya Ashabul Kahfi pada waktu itu? Zamannya siapa sih Ashabul Kahfi? Bisa, berarti Injil ya. Ashabul Kahfi mengikuti Injil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qamu. Ya muqawamah tadi. Mereka berdiri di hadapan penguasa zalim untuk baro, untuk mengingkari kesesatannya, kebatilannya. Nah, dan yang keempat faqalu, mendeklarasikan keingkarannya tersebut bukan sembunyi-sembunyi. Maka jelas Allah berikan keistimewaan kepada Ashabul Kahfi karena mengikuti Mila Ibrahim. Allah tundukkan waktu. Ya, sunnatullah Allah stop. Kan sunnatullahnya kan kalau orang itu sesuai waktu. Ya, kecil, dewasa, besar, tua, meninggal. Nah, Ashabul Kahfi tidak. Allah hentikan waktu khusus buat Ashabul Kahfi. Itu karomah Ashabul Kahfi bisa begitu. Harusnya kalau kita semua para mujahid benar-benar mengikuti Mila Ibrahim, maka keajaiban-keajaiban ke depan akan kita raih. Amin kan? Amin. Taliban sebagai cambuk buat kita. Ya. Musuh Taliban lebih berat kalau secara militer.
daripada musuh kita yang di sini. Kita mah perangnya ke ruang dewek. Sama dia juga perang dengan orang sendiri banyak. Rejim yang pro penjajah. Apa rahasianya? Taliban berpegang teguh kepada milah Ibrahim. Jadi kadang-kadang itu makanya alasan saya sering curhat dengan Wagus dan kawan-kawan. Enaknya saya keluar saja dari desa. Capek saya siasat. Ya, saya belajar. Saya dukung tuh, besok kita ngantor. Oh, besok Sabtu, Bang. Insya Allah. Masih semangat? Siap. Lanjut? Lanjut. Boleh minta paspor? Boleh. Apa paspornya? Ayo. Takbir! Jadi petani tuh, jadi petani. Nah, Baik. Masih dalam ruang lingkup sunnah sahabat. Sahabat Rasulullah banyak. Saya ceritakan satu saja sahabat. Ya, yang memegang milah Ibrahim. Sahabat ini bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Itu salah satu sahabat, 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Allah kasih dia umur panjang. Namanya juga Syair. Ya, pada saat sahabat-sahabat lain sudah meninggal, Abu Sa'id masih belum meninggal. Ya, kurang lebih umurnya antara 80 sampai 90 tahun. Sehingga dia pernah hidup di zaman gubernur yang zolim. Karena dia paling banyak meriwayatkan hadis, dan hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sangat tenar, ya, dari berbagai kalangan ulama atau santri sekarang. Apa hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang paling terkenal? Ada yang tahu? Yang seringkali Wagus ngomong, bahkan orang HTI ini pengen mengamalkan hadis ini. Ya, apa? Man ro'a minkum munkaron fal yughayyiru biyadihi. Itu ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di samping dia meriwayatkan hadis tentang nahi mungkar ini, ya, dia praktekkan langsung hadis tersebut. Diceritakan pada saat zaman itu gubernurnya zolim, sehingga banyak warga, umat, masyarakat tidak suka terhadap gubernur tersebut. Ini masih dalam sistem khilafah. Khilafah punya bawahan, namanya gubernur, dan gubernurnya itu zolim. Satu ketika hari raya tiba. Ya. Ketika hari raya, maka umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Saya tanya, apa perbedaan sholat Idul Fitri dan sholat Jumat? khutbah. Di mana letaknya? Di khutbahnya. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Oleh gubernur itu dibalik. Kenapa dibalik? Takutnya kalau sholat dulu, ya, kemudian khutbah, masyarakat bubar karena nggak suka dengan dia. Akhirnya dia memerintahkan untuk dibalik, khutbah dulu baru sholat kayak Jumatan. Abu Sa'id Al-Khudri ikut dalam sholat tersebut. Seorang kakek-kakek sahabat Rasul, sisa sahabat Rasul tinggal satu pada waktu itu. Dia menggunakan tongkat sambil terhuyung-huyung mendekati gubernur zolim itu. Dia tarik jenggotnya. Dia kan mengamalkan hadis, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dia langsung dengan tangannya. Apa dia? Karakter Abu Sa'id itu apa? Al-Muqawamah. Apa yang terjadi? Abu Sa'id diringkus penjara. Resiko. Jika tidak mampu dengan tangan, dengan mulut. Mulut tidak mampu dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Abu Sa'id nggak mau dikatakan lemah imannya. Dia tetap al-qawamah, berpegang kepada milah Ibrahim. Tarik jenggotnya. Begitu. Ya.
Nah, baru kita tarik. Di Indonesia yang Al-Muqawamah siapa? Tadi, Pak. SMK. Nah, udah kita nggak usah bahas. Barangkali ada yang asing nama tersebut. Baik, kita lanjutkan ngajinya. Masih ada waktu, Pak? Cukup ya. Baik, kalau dianggap cukup, ya nanti gampang disambung di lain kesempatan. Jadi kesimpulannya, ya kalau di luar kita sudah muslimun, sudah muhsinun, ya tapi belum mengikuti milah Ibrahim. Nah, tiga-tiganya ini harus kita laksanakan. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada jamaah yang letak geografisnya jauh dari Al-Ahsan tetapi masih sempat hadir, khususnya ini adik ipar saya, ya habis PKL-an capek pulang sore sekarang berangkat. Ya, semoga Dari 10 saya. iya yang hadir di sini semua punya kegiatan tadi siang ya, pasti capek, tapi semoga lelah kita ini ya menjadi lillah sehingga mendapatkan keberkahan. Amin. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Samsudin yang telah memberikan materinya.